marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk acara yang selanjutnya adalah Bincang Santai, acara yang inti dengan tema menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Untuk itu, marilah kita semua simak baik-baik dan rasapi apa yang akan diberikan, apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ervin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya kalau misalnya tanya jawabnya Ana mulai dulu bisa nggak? Ana yang nanya dulu, antum yang jawab gitu. Oh, boleh, boleh. Boleh, Zat. Boleh, Zat. Biasa. Mungkin kita sekolah lagi nggak apa-apa, Zat? Boleh, Zat. Jadi lepas Boleh, Zat. pembukaan Tanya satu-satu, Zat. Iya, tanya satu-satu seperti biasa. Oke. Absen satu-satu. Jadi ini ya, Ustadz. Jangan dites Masing-masing kayak seperti santri lagi, Zat. nggak pakai napas, Zat. Nahu sorot nggak pakai napas. sekarang posisi di mana, kesibukannya apa? Masing-masing satu persatu, silahkan. Dari siapa dulu, Ustaz? Di sini kalau di partisipan ini dari Ustadz Falikul Haq, Ustadz Mujahidin, Ustadz Haris, Ustadz Mustaqim, Ustadz Nailul, Ustadz Fahmi, Ulfah, Ustadz Galang, Ustadz Idlal, inisial F. Wah, ini siapa ini? Ustadz Liliani, Ustadz Rahmat, Ustadz Rindang. Ya, silakan. Oke, saya akan mengawali dulu. Jadi alhamdulillah sekarang saya tinggal di Jember, tidak kemana-mana lagi. Dan alhamdulillah saya kesibukan sehari-hari sebagai fotografer dan videografer dan konten kreator ya. Konten kreator. Dan alhamdulillah sudah menikah, sudah dikaruniai 2 anak cewek semua. Alhamdulillah. Dan ya itu saja. Iya, silakan. Terima kasih. Berikutnya Ustadz Mujahidin. Ustadz Mujahidin. Ustadz, alhamdulillah, Ustadz. Saya masih di pondok tercinta, Ustadz. Kader ya. Ini berkat doanya antum dulu, Ustadz. Oh, kapan saya doakan? Gimana doanya waktu itu? Kan dulu waktu pengabdian pertama itu kan ini, Ustadz. Antum bilang, ini untuk rumahnya siapa, Ustadz? Rumahnya antum nanti, katanya gitu. Loh, ternyata beneran, Ana malah lupa. Nah, itu salah satu bukti bahwa kata-kata seorang guru itu manjur, Ustaz. Nah, terbukti sekarang. Betul. Oh, bahaya ini kalau nyeplos ini. Iya. Masih saya ingat itu waktu kerja bakti. Sampai waktunya tahu ya. Itu saya sibuk apa namanya? Sudah punya anak berapa? Sudah punya istri berapa? Anak putra sudah 3, Ustadz. Oh, 3. Salib ini anak. Iya. Semangat terus, semangat. Selalu semangat, Ustadz. Ya. Ustadz Haris gimana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sementara di Jember, Ustaz. Oh, di Jember. Ya. Alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah juga anak baru 2, Ustaz. Baru 2, oke. Berarti masih harus ditambah, dilanjut. Masih baru itu. Baik. Monggo selanjutnya siapa? Mustaqim, Ustaz. Ustadz Mustaqim, tafadhol. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil Ustadz. Saya udah berbeda profesi, Ustadz. Nah, emang jadi apa berbeda tuh? Wah, juragan, Ustaz. Monggo. Wah, juragan. Masya Allah. Saya di Sidoarjo, Ustadz. Alhamdulillah. Sidoarjo. Anak sudah 4, Ustadz.
4. Luar biasa. Lanjut, lanjut. Lebih banyak daripada Lanjut. teman-teman, Ustaz. Nggak ada yang masih ngalahin, Ustaz. Dari anak aja Belum. kalah. Aduh. Ya, aktivitasnya seperti ini, Ustaz. Diam-diam di rumah, Ustaz. Iya. Nggak jujur berarti, Ustaz. Nggak jujur, Ustaz. Ah, Nggak jujur, Ustaz. ini Ayo, Game. Bilang, Game. Nggak Game. Nggak apa ada. kontraktor? Dagang, Ustaz. Oh, dagang. Sesuai sunnah Nabi, Ustaz. Pekerjaan dagang, Ustaz. Oh. Di mana? Di rumah atau di pasar atau keliling atau bagaimana? Di apa ya? Keliling, Ustaz. Ngirim barang, Ustaz. Oh, pengirim barang. Oh, iya, 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 iya. Oke. Bosnya ya, bukan yang keliling antum kan? Antum yang Ya begitu, Ustaz. oh, iya. Oh, enggak, Ustaz. Baik. Bener, Ustaz. Lanjut. Sudah cukup, Ustaz. Cukup. Yang lain, Ustaz. Yang lain. Lainnya. Siapa berikutnya? Silakan. Firly, Ustaz. Ustaz Ya, Firly. tafadhol. Ustaz Firly. Monggo, dihidupkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat sehat, Zat. Alhamdulillah sehat. Oh, ini penuh Alhamdulillah. bintang Terima kasih backgroundnya banyak nih. loh, Zat. Berkat doanya Antum, Ana sama Jayanti masih bersama sampai mempunyai 2 anak. Masya Allah. Alhamdulillah udah lengkap, Zat. Laki-laki dan cowok. Laki-laki dan cowok bedanya apa? Laki-laki dan cewek. Alhamdulillah juga, Ustaz. Dua-duanya persis sifatnya kayak saya. Loh. Aduh. Lah kalau persis sifatnya kayak antum berarti antum harus memperbaiki sifat. Nah, Yang nggak baiknya ditinggalkan. Terima kasih banyak loh, Ustaz. Dulu hadiahnya dan doanya. Jadi kita alhamdulillah langgeng 11 tahun, 13 tahun. Masya Allah. Rumah tangga. Alhamdulillah. Berkah. Ya, selanjutnya Ustaz Galang, Bali. Ustaz Galang. Ya. Ustaz Galang sering titip salam melalui Ustaz Syamsuddin ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ternyata baru tahu kalau Antum dan Ustadz Syamsuddin itu ternyata satu angkatan. Jadi ya betul. Kami Teman sekarang badminton juga itu. Ada di satu PB yang sama itu. Kemarin kan nggak sengaja nih. Pas lagi sparring partner itu kesamaan sama PB-nya Ustadz Syam ini, kemudian diajak main bareng. Ternyata kenal sama Antum dan ternyata teman seangkatan, makanya saya langsung titip salam insyaallah gitu. Iya. Ustaz Sam siapa itu? Antum enggak tahu. Oh iya. Marhalati ya lebih kantor. Orang Bali. Oke. Alhamdulillah sekarang masih di Bali, Ustaz. Di Bali, ya. Kesibukan hari-hari sih kerja, ngajar, masih berkecimpung di marching band juga. Supplier hotel juga ke hotel-hotel, supplier handuk hotel villa gitu, Ustaz. Iya. Anak sudah 2, alhamdulillah. Istri baru 1. Kok sudah? Istri baru 1, istri yang baru, anak sudah ya. Di Bali baru 1. Wah, ini. Iya. Barakallah. Lanjut. Berikutnya siapa? Ustaz Solihin, monggo dihidupkan videonya Ustaz Solihin. Ya, silakan. Badania. Sebentar, Ustaz. Nah, ayo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah kelihatan ini. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Saya masih ingat ketika mau dikeluarkan, Ustaz. Santri pengabdian paling dablek, Ustaz. Tapi berkesan ya. Alhamdulillah, masih ingat, Ustaz. Dia lakonnya itu, Ustaz. Sama kayak Nailul. Nih. Kesibukannya Ustaz Solihin. Kesibukannya ada Ustaz. Cuma ngajar aja.
Oh, ngajar itu nggak sibuk ya, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Itu Hobi ya, iya betul. bukan Perlu sibukan ditanya ya. Ustadz, ngajarnya ngajar apa itu Ustadz? Wah, ngajar apa nih? Kok kayaknya tahfidz ya? Ah, betul Ustadz. Hafid itu Ustadz. Wah, Insya Allah. Di mana itu? Di SDIT Ustaz. SDIT. Di mana Hafalan itu? paling banyak nih, Ustaz. Paling banyak itu, Ustaz. Hafalan di antara teman-teman nih, Ustaz. Oh, emang yang lain Banyak hilangnya. nggak Banyak lanjut hilang ngapalkan? Ustaz. Yang Ya, lain ya, ya. cuman waktu darus doang. Ustadz. Bedanya dengan yang lain masih jomblo Ustaz. Belum Oh, nemu Ustaz. iya, 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 iya. Mungkin ada di Emang sana, Ustaz. Kenalan, Ustaz. Masih saringannya. Eh, Baik, selanjutnya. selanjutnya masuk ke yang ahwat-ahwat. Ayo Ustadz Idlal, mana suaranya? Ada Amin lu, ada Amin itu. Oh Amin, oh, iya dulu. iya iya. Ini nih Amin dulu. Monggo Ustadz Amin. Silakan. Nah, yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tablik nih Ustadz. Jamaah Islam. Gimana ini? Ustaz, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih terusnya Ustaz. Alhamdulillah. Di mana? Saya di Tasik Ustaz. Di Tasik. Iya. Oh, iya, iya. Di pondok apa itu? Dengan Ustaz Saya Rahmat atau bukan di pondok, saya mah ngelola masjid Ustaz sekarang. Masya Allah. Kemarin dapat amanah suruh ngelola masjid. Ya gimana berat hati ya harus dilaksanakan Ustaz. Oh, kenapa kok berat hati? Ya bukan berat hati ya, dengan berat berat tanggungan. Tapi kan masjid ada waktu-waktu tertentu lainnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain ya. Iya Ustaz. Iya, iya, iya. Insya Allah sebisa mungkin Ustaz. Istri orang sana, orang Tasik? Sekarang jadi orang Tasik Ustaz. Awalnya kan orang Bondowoso, sekarang jadi orang Tasik. Oh, Satu angkatan iya, Mas iya. Ustadz. Oh gitu. Siapa? Rival ini. Masih seangkatan Ustaz. Oh gitu. Ya, 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 ya. Ya syukurlah. Alhamdulillah Ustaz tambah Jadi, ganteng aja Ustaz, Masya Allah. oh jangan memfitnah loh ya. Tadi Ustaz Iqbal sudah banyak fitnah tadi. Aduh, ya. Oke. Selanjutnya siapa ini? Selanjutnya, ayo ke Ustadz Idlal, monggo dihidupkan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah di Padang Ustaz kah? Nova gimana, Ustaz? Sehat? Ustazah Nova? Ya. Itu sembunyi Ustazah Novanya. Alhamdulillah sehat. Wah, lama tak jumpa, Ustaz. Udah berpuluh-puluh tahun ini kayaknya. Oh, belasan, belum Oh, puluhan. belasan. Umurnya masih muda katanya tadi. Oh iya, alhamdulillah umurnya masih muda, Ustaz. Tapi Ustaz kelihatan lebih muda daripada Mujahidin. Ya. Waduh, Dari aduh dibanding-banding ke. Aduh sayang-sayang ke. lebih muda banding-banding. kelihatan juga daripada apa tadi itu ya. ulti. Haris. Haris. Jingri. Jangan disepil gitu. Maaf ya kawan-kawan. Kalian Nggak itu apa-apa, terlalu nggak banyak pikiran, makanya lebih mudah Ustaz Ervin jadinya kan. Berarti Ana nggak banyak pikiran ini. Apa nggak mikir malah? Baik. Oke. Salam buat Ustaz Nova, Ustaz. Insya Allah. Sekarang di mana Ustadz Idlal? Oh, sekarang kembali ke habitat Ustaz di Padang. Oh, ke habitat. Ya. Padang. Mengembangkan Padang. Udah punya anak Oke. apa belum? Oh, rezekinya masih ditunda sama Allah, Ustaz. Masya Allah. Tapi udah nikah ya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Yang dulunya sempat dibilang susah untuk menikah, alhamdulillah Allah beri untuk menikah, Ustaz. Alhamdulillah. Perjuangan.
Iya. Kesibukannya sekarang jadi Ustaz, Ada. alhamdulillah ya, ngajar Ustaz. Ngajar. Nggak sibuk sih itu Ustaz. Alhamdulillah. Kesibukannya lebih utama adalah jadi RT. ART. Oh, IRT Ustaz. IRT. Iya, baik. IRT Ustaz, ibu rumah Oh, tangga. IRT. Ya, ya. Iya, oke. Nyentil bahasa Arab, Ustaz. Oke, oke, oke. Oke, selanjutnya siapa ini? Selanjutnya Ustadzah Fahmi, ayo. Hamidul Fahmawadah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di Jakarta Ustadz. Oh, jadi orang Jakarta. Loh, ada Ustadzah Ulfia di belakang itu Ustadz. Seharusnya Ustadzah Ulfia dulu sepertinya. Jakartanya di mana? Jakartanya di Jakarta Pusat Ustadz. Di Oh, orang Jakarta dekat Pusat. Taman Ismail Marzuki. Oh, iya, iya, iya. Kesibukannya Sibuk apa sekarang ini? ngajar. Oh, ngajar. Alhamdulillah. Iya. Ya. Putra sudah berapa? Belum Ustadz. Belum. Ya, Belum mudah-mudahan menikah. segera. Oh, belum nikah. Ya belum. Ya, Ustadz. mudah-mudahan bisa segera. Tadi kan di Marmalah yang laki-laki tadi juga ada 2 kan yang belum. Betul, Ustaz, betul. Geng, ya mungkin bisa jadi atau dengan yang lain juga nggak apa-apa. Amin, amin, Ustaz, amin. Amin. Oke. Oke, Makbul ya, selanjutnya. doanya. Selanjutnya Amin. ada Ustadzah Lili. Monggo Ustadzah Lili dihidupkan suaranya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak tahu antum masih ingat sama saya atau enggak. Ya, yang jelas pangling lah. Iya, Pak. Alhamdulillah saya di Jember sekarang Ustadz. Oh, iya, iya. Kesibukannya ya ibu rumah tangga, guru PAUD juga, punya bisnis catering juga. Masya Allah. Kamu. Mana itu ngaturnya? Ya alhamdulillah Lancar, berkah. ada yang bantu Ustadz. Oh ya, sudah jadi bos sudah. Lancar berkah. Ya sudah menikah. Alhamdulillah. Ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada Ustadz Faizal. Monggo Ustadz Faizal dihidupkan video dan suaranya. Ini legend, Ustaz, legend. Aduh, Ustadz Faizal, ayo dihidupkan videonya. Jangan malu-malu. Kamu ada. saya lagi di luar, Ustaz. Sorry, lagi di Alfa nganterin istri belanja. Oh, Di Alfa. Ya sudah langsung ngomong kalau gitu. Nanti nyusul saya screenshot. Oh, Baik. Ayo Kasih. cepat. Monggo Ustadz Faizal. oh, Assalamualaikum, Ustaz Ervin. Gimana kabar, Ustaz Ervin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Allah, Ustaz Ervin tambah tampan ini. Alah. Oh, udah 42 loh. Lebih tanpa mana daripada Ustadz Mujahidin. Ustadz Kena Mujahidin lagi. Tampan Ustaz Ervin. Kau undang saya terus nih. Kan sama-sama mudir. Oh, Masya Allah, beliau udah mudir ya. Iya, sudah sekarang sudah Belum, mudir. Ustaz, belum. Ustadz Mulasin. Alhamdulillah. Oh, Ustadz Mukhlasin. Sejak Iya. antum Calon, nggak Ustaz, ada calon. Ustadz Mulasin. Sampai sekarang, Iya, iya. alhamdulillah. Belum Alhamdulillah. ada yang bisa menyaingi antum. Ada di mana ini, Ustaz? Ini di Ponorogo sekarang. Oh, Menetap di kembali Ponorogo. ke Ponorogo, Ustaz. Iya. Cuma beda desa dengan yang dulu. Aduh, kangen saya, Ustaz. Kangen dimarahin sama Ustaz Ah. Ervin. Ya. Makanya kemarin kok kata Ustadz Mujahidin mau temu kangen kok online nggak ketemuan gitu. Nah, Jadi gitu. marahnya tuh biar bisa puas gitu. Harusnya gitu. Faizal jadi bosnya, Ustaz. Gimana? Faizal sudah jadi bosnya kalau temu kangennya Oh, Masya pihak. Allah.
Beliau itu sekarang kesibukannya ngurusin uang orang. Masya Allah. Uang orang kan di dalamnya nanti menghasilkan uang sendiri juga toh? Ya, pastinya. Lebih spesifiknya dia Ustadz Faizal itu sekarang jadi teknisi ATM, Ustadz. Bagaimana? Dia yang bobol ATM, Sat. Berapa aja lagi. Ya begitu. Yang ya. Kalau mau tanya Oke, bobol-bobol, lanjut. Siapa lagi? tanya nanti ini. Dia mau tanya apa? Ustadz Faizal apa? Mau tanya apa? Nanya bobol, Ustaz. Bahaya, Ustaz. Tanya apa? Ntar takutnya ada yang nanya bobol-bobol mesin. Wah. Takutnya salah dengar tadi tuh. Kok bobol-bobol. Itu apa Ustadz? Itu Kenzo, Ustadz ya? Ini Lamhat, Kenzo udah mondok. Oh, udah mondok. Ada yang masih kecil, Masya Allah. Oh, ini lahir di Itu Pondok keberapa, juga. Ustaz? Umur 8. Kenzo sudah mondok ternyata. Udah kelas 1. Kenzo, Ustaz. Masya Allah. Udah. Untung nggak ketemu Ustaz Mujahidin, Ustaz. Kenzo dibikin nangis itu. Nanti kalau gantian kalau misalkan Kenzo di Alislah. Wah, alamat ini. Ya, jadi seperti itu. Ada yang tadi ada satu lagi, cuman masih di jalan, jadi belum bisa menyambung. Oke, baik. Dari apa yang Antum sampaikan terkait dengan keluarga, kemudian terkait dengan kesibukan, tampaknya yang sebenarnya pertanyaan selanjutnya, sejak meninggalkan Al-Islah, Antum masih membaca atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaan. Tapi kalau melihat dari kesibukan Antum yang ngajar di beberapa tempat, ada tempat berbeda-beda, entah itu di PAUD, entah itu di pesantren, di mana, itu saya yakin Antum masih tetap membaca. Ya. Karena banyak yang sudah disibukkan oleh profesinya sehingga lupa untuk membaca, atau mungkin juga tidak sempat mungkin, atau mungkin lebih banyak membaca sosmed, dan sosmed pun bukan bacaan-bacaan yang mengandung ilmu gitu. Karena ya terkait dengan materi yang pertama diberikan kemarin itu terkait dengan apa kemarin Ustadz Ifal? Kemarin itu menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, itu. Iya, terkait itu. Jadi apa namanya? Jadi sebenarnya topik atau judul yang ingin Ustadz sampaikan pada malam hari ini ya itu, membaca itu adalah kunci takwa. Ya, Antum sendiri, Antum kan sudah Ustadz semuanya, sudah hafal dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi goal atau tujuan dari puasa itu ujungnya adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Dan terkait dengan takwa tentunya Antum semuanya sudah menguasai apa saja pahala balasan untuk orang-orang yang bertakwa, baik itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan, dari segala urusan, mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mendapatkan kemudahan-kemudahan juga, selain jalan keluar juga mendapatkan jalan keluar yang mudah, kemudian juga yukafir anhu, diampuni dosa
dosa-dosanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Jadi mendapatkan ampunan-ampunan dosa, kemudian mendapatkan pahala yang besar dan juga mendapatkan surga. Dan kedudukan orang yang bertakwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling banyak ibadahnya bisa dibilang, tapi adalah mereka yang bertakwa. Kemudian dan perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke surga adalah takwa Allah wa husnul khuluq. Jadi takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu yang banyak memasukkan seorang hamba ke surga. Jadi itu semuanya tentunya antum sudah hafal luar kepala, bahkan mungkin juga antum sudah sampaikan. Ana yakin di antara antum ini juga bahkan mungkin semua sering memberi kultum atau mungkin pengajian atau mungkin khutbah di sekitar antum. Dan di antaranya mungkin itu yang antum baca, antum sampaikan. Kemudian siapa orang yang bertakwa itu, dan yang biasa mungkin kita sudah tahu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Ustaz Rahmat Solihin coba minta tolong surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, Ustaz. Ayo silakan Ustaz Solihin dibacakan ayat 3 dan 4. Mana Ustaz Solihin? Belum ada. Belum ada. Ya tapi tentunya udah hafal semua ya. Mana Ustaz Solihin? Belum. Sepertinya masih belum sambung. Iya. Apa? Jarat? Alladzina. Ya. Mohon dibacakan Ustaz Solihin Al-Baqarah ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik, syukran. Jadi di situ dalam Al-Baqarah ayat 3 dan 4 sebelumnya disebutkan hudalil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf mungkin. Kemudian beriman kepada kitab-kitab. Itu beberapa di antara ciri orang yang bertakwa. Kemudian minta tolong lagi untuk dibacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. 134 dulu aja. 134 sampai 135. Ustaz Rahmat Solihin. Ustaz Solihin monggo ayat 134 dan 135. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله Halo Ustaz. Ustaz Solihin. Suaranya hilang.
Ayo, Taib. Mungkin suaranya hilang, tapi Iya. sepertinya sudah selesai bacanya. Jadi Oke. dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135 yang sebelumnya itu 133 itu menyebutkan wa'iddatil muttaqin, eh, menyebutkan bahwasanya di antara orang ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak baik dalam waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, kemudian orang-orang yang bila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah dan mohon ampunan. Itu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekarang eh, apa yang menjadi kunci takwa? Ah, ini seperti judul yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya di sini kunci dari seseorang untuk menjadi bertakwa atau mempertahankan ketakwaan atau meningkatkan ketakwaannya adalah dengan membaca. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 2. Ustadz Solihin, Rahmat Solihin. Bentar. Minta tolong. Solihin, masih nyambung kah? Sudah nyambung? Iya. Oh, Masih. sinyal mungkin ya. Wifi-nya Putus-putus agak ya. error. Wifi-nya error. Enggak. Wifi-nya Taib. Ustaz lagi bermasalah. Oke. Jadi di Al-Baqarah ayat 2, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi bahwasanya kitab ini, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau untuk pengen menjadi orang yang bertakwa, untuk mempertahankan ketakwaan maupun untuk meningkatkan ketakwaan adalah dengan membaca. Membaca apa? Ya membaca Al-Quran. Karena di dalamnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak perintah, banyak larangan, banyak pelajaran, informasi, ilmu. Baik itu dalam bentuk ijaz lugawi maupun ijaz ilmi. Itu terkandung di dalamnya. Jadi memang tidak mungkin bisa dibilang tidak sesimpel itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau selama ini mungkin kita mengenal takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu dari mana kita mengetahui perintah Allah itu apa saja, larangan-larangannya itu apa saja, tata caranya bagaimana itu siapa yang mengetahui, dari mana kita mengetahui? Tentunya dari Al-Quran. Dan mungkin hal-hal sebagian yang kita tidak temukan di Al-Quran dibilang tidak ada, ya mungkin bukan tidak ada, tapi mungkin tidak mendetail, tidak menjabar seperti mungkin yang diharapkan orang yang bertanya. Di sini tentunya kita juga tetap selain Al-Quran juga membaca hadis. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu bukanlah berasal dari diri beliau sendiri, dari hawa nafsu beliau sendiri, tetapi juga itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjabarkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kembali, meskipun kita sudah lulus, kita sudah tidak di pondok lagi, mungkin yang masih di pondok tentunya akan terus membaca. Tapi kalau yang tidak di pondok mungkin ada kesibukan-kesibukan lain, diusahakan untuk bisa tetap membaca Al-Quran, kemudian bersyukur bahwasanya antum pernah belajar bahasa Arab sehingga lebih mudah untuk memahami kandungan Al-Quran. Ya mungkin bagi mereka yang belum pernah belajar bahasa Arab atau mungkin belajar bahasa Arabnya masih sedikit misalnya, itu tetap membaca dengan diusahakan baca terjemah. Mungkin kita ada hal-hal meskipun kita sudah belajar bahasa Arab tapi mungkin ada hal-hal yang kita kurang pahami, maka itu perlu kiranya untuk membaca terjemah. Banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah masuk Islam setelah membaca terjemah Al-Quran. Jadi penting kembali lagi saya sampaikan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis,
kemudian baca kitab-kitab yang menjelaskan isi Al-Quran maupun isi hadis, karena disitulah kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian kaitannya dengan judul kedua yang kemarin sempat ada perubahan itu, bahwasanya terkait dengan masa lalu, masa kini dan masa depan, dan sebenarnya ketakwaan itu sendiri juga kunci. Jadi untuk masa lalu bagaimana dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa orang yang bertakwa itu diampuni. Untuk masa sekarang itu bahwasanya posisi kita sebagai orang bertakwa itu menjadi akramakum, eh, eh, hamba yang paling mulia, bahwasanya nanti kalau ada masalah atau urusan itu dipermudah oleh Allah, diberi jalan keluar. Kemudian kalau ada masalah ekonomi, insya Allah Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau juga untuk masa depan mendapatkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan surga dari Allah. Itu terkait dengan judul kedua, bahwasanya eh, membicarakan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan mungkin sedikit tambahan itu terkait dengan tawakal. Jadi takwa dan tawakal. Karena namanya tawakal ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi kalau siapapun yang bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mengurus segala urusannya. Ya mungkin sebagian berpendapat memang ada mazhab yang menyampaikan tawakal itu ya istilahnya diam, menunggu. Yang penting kita beribadah, kita belajar beribadah, nanti insya Allah rezeki akan datang sendiri. Ada juga yang menyampaikan tetap berusaha dengan dalil bahwasanya apabila seseorang bertawakal seperti burung yang mana pagi berangkat dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Nah, ini itu sebagian dari usaha yang dilakukan oleh, atau biasa disebut sebagai ikhtiar oleh eh, sebagian ulama. Bahasanya usaha yang dilakukan itu adalah sebagian dari ikhtiar. Jadi sekali lagi terkait dengan judul pertama, bahwasanya eh, Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan, memang goal atau ujung dari Ramadan ini adalah menjadi orang yang bertakwa dengan pahala yang seperti tadi, dengan ciri-ciri yang seperti itu tadi, dan kuncinya adalah membaca tadi. Ya, antum mungkin sudah tadarus mungkin juga ditambah dengan tadabur eh, kandungan isi Al-Quran, dan mungkin antum sudah hafid Quran, mungkin ditambah menjadi hamilul Quran, mungkin ditambah menjadi ahlul Quran. Jadi tidak sekedar menghafalkan, tapi juga mengamalkan. Mengamalkan dalam artian mempraktekkan ajaran yang ada dalam Al-Quran itu, kemudian mengamalkan dalam artian membagikan ilmu yang ada di situ kepada orang lain yang membutuhkan. Gitu ya. Jadi mungkin itu udah 15 menit kan? Oke. Ya, ya sudah. Ustadz percepat, Ustadz nyerocos, mudah-mudahan bisa ditangkap. Tapi yang Iya. jelas harapan Ustadz kuncinya adalah membaca. Antum dimanapun berada, medsos mungkin banyak, entah itu WA, entah itu Facebook, karena agak sulit untuk lepas dari HP. Jadi pergunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Tentunya terkait dengan kandungan isi Al-Quran maupun hadis. Baik itu terjemahnya atau mungkin kitab-kitab yang membicarakan tentang hal itu. Dan yang terpenting nanti adalah kemudian mengamalkan sebisa mungkin. Itu ya. Dan untuk masalah masa depan terkait dengan ma'isyah atau mungkin nafkah, sudah banyak alhamdulillah antum yang sudah jadi bos dengan kehidupan yang sedemikian rupa, tapi antum mungkin tidak tahu, atau mungkin ada yang diam-diam tidak menyampaikan kepada antum di antara teman antum semarhalah mungkin, atau mungkin kakak adik tingkat yang kekurangan siapa, permasalahannya apa, itu mungkin kita tidak tahu karena entah itu memang kita
jarang komunikasi atau memang dia memang menyembunyikan permasalahan itu, kita tidak tahu. Jadi eh, mungkin antum banyak menemukan di mana orang-orang yang demikian bertakwa mungkin kehidupannya biasa-biasa saja, tapi kebutuhannya bisa tercukupi. Karena memang ya eh, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin kelihatan mungkin cuma jualan parfum. Jualan parfum satu botol misalnya yang kecil itu 10.000, keuntungannya berapa, dan itu tidak langsung sehari habis, nunggu sekian hari. Tapi ternyata begitu ya, alhamdulillah kebutuhan perekonomiannya lancar. Atau mungkin sekedar jualan apa misalnya es cincau atau mungkin teh tarik yang eh, apa namanya tidak seberapa, tapi ternyata kebutuhan-kebutuhannya bisa tercukupi melalui jalan yang lain. Jadi untuk itu antum sudah punya bekal bahasa Arab antum, kemudian ilmu-ilmu yang antum dapat selama di pesantren, dan sekarang untuk menjaga itu ditambah dengan baca-baca bacaan yang bermanfaat, yang mengandung ilmu, bukan sekadar bacaan-bacaan kosong yang apa justru akan apa namanya memberi pengaruh yang tidak baik terhadap antum. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas kurang lebihnya.